Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Letisiama channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anyway, this time I will deliver alur cerita film dengan judul The Evil Returns. Cerita film ini mengisahkan seorang guru musik cantik dengan seorang penyair yang tampan dan terkenal. Mereka saling mengirim syair indah dan akhirnya saling jatuh cinta, namun tidak pernah bertemu sekalipun karena disebabkan oleh orang ketiga, yaitu sahabat baiknya si penyair yang bernama Amar. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, and pantau terus dengan santuy bosku. Happy watching! Kisah film ini berawal dari seorang guru musik yang bernama Smriti. Ia mengidolakan si Jaydev Varma, seorang penyair yang terkenal. Karena ketertarikannya, dia sampai nekat mengirim surat kepada si Jaydev Varma dan suratnya pun dibalas. Lama-kelamaan mereka saling mengirim surat yang berisi syair indah, lalu mereka jatuh cinta. Suatu hari Jaydev Varma kedatangan sahabat lamanya yang bernama Amar. Lalu dia memperkenalkan sahabatnya kepada adik kandungnya yang bernama Karuna. Ngomong-ngomong, sahabatnya ini menyimpan rasa dendam dan iri hati yang amat dalam kepada si Jaydev Varma karena si penyair lebih sukses darinya. Dia bertekad akan mengambil apapun yang disayangi oleh si Jaydev Varma. Hal pertama yang dia lakukan untuk membalaskan dendam yaitu dengan menggoda hingga menodai si Karuna. Di sisi lain, Jaydev Varma sangat mempercayai sahabatnya hingga dia menceritakan segalanya bahwa ia mencintai gadis yang ada di lukisan itu. Dia juga mengatakan bahwa ia belum pernah bertemu sekalipun dengan gadis yang dilukisnya. Karena kegilaannya, Amar mencuri salah satu syairnya Jaydev Varma dan mendatangi Smriti yang dicintai oleh si penyair. Parahnya lagi, dia mengaku sebagai si Jaydev Varma dan melamar kekasih orang tersebut di dasar PHO. Namun sebelum ke sana, Amar membayar seseorang untuk bersekongkol dengannya agar Smriti percaya bahwa ia adalah Jaydev Varma. Amar menghadiahkan Smriti sebuah rumah untuk tinggal bersama setelah nikah. Smriti yang sangat bahagia melemparkan syair-syair indah kepada orang yang dianggap kekasih itu. Smriti berharap syairnya akan dibalas, namun sayangnya lelaki itu hanya membalas dengan senyuman tanpa membalas dengan syair. Smriti langsung curiga dan berusaha kabur. Malangnya, Amar tidak membiarkannya keluar, malah dia ingin menodai sambil mengungkapkan semua kebenciannya kepada si Jaydev Varma. Ya, karena emosi, Smriti mendorong lelaki itu dengan tenaga dalam, lalu Amar terlempar keluar jendela hingga terjatuh dan perutnya tertancap besi hingga qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tiba-tiba saja lelaki yang dibayar oleh Amar menghampiri Smriti. Orang itu ternyata datang menolong dengan mengubur lelaki itu dan berjanji akan merahasiakannya. Ternyata setelah kematiannya, arwah lelaki itu menjadi iblis. Untuk menghindarinya, orang yang menolongnya tadi memberi saran agar Smriti pergi ke rumah Jaydev Varma dengan membawa cermin ajaib agar iblisnya tidak menyakiti Smriti. Singkat cerita, waktu malam akhirnya tiba. Smriti dan pembawa kereta sedang dalam perjalanan dan di tengah jalan mereka diserang oleh iblis itu. Pertama, pembawa keretanya dibunuh. Kemudian Sanggita dilempar ke sungai. Ternyata cermin ajaib tadi sudah tidak berkuasa di hadapan iblis. Keesokan harinya, Jaydev Varma sedang jalan-jalan. Dari jauh dia melihat seorang wanita yang tergeletak di pinggir sungai. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangkat dan membawa wanita itu ke rumahnya. Walaupun adiknya si Karuna keberatan. Smriti tidak kunjung bangun, tapi syukurlah malamnya Smriti sadar, namun dalam keadaan hilang ingatan. Lalu Jaydev Varma memberinya nama Sanggita.
Setelah diinterogasi oleh polisi, Sanggita menemukan alat musik, kemudian dia menyanyikan sebuah lagu. Jaydev Varma sangat merasa heran karena yang tahu lirik lagu itu hanya dia dan kekasihnya. Singkat cerita, setelah selesai dari acaranya, Jaydev Varma didatangi oleh pria tua yang misterius yang bernama Bang Kimal. Bang Kimal menyuruh mereka untuk menjauhi wanita yang membawa malapetaka di rumahnya itu, namun Jaydev Varma tidak menghiraukannya. Singkat cerita, ketika sedang makan bersama, Sanggita tersedak seperti ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokannya, dan setelah dikeluarkan ternyata ada paku. Asli ini pakunya bengkok banget. Kemudian mereka berkonsultasi dengan dokter perihal yang dialami Sanggita. Sanggita dianjurkan untuk menginap, dan ternyata di sana pun Sanggita masih diganggu oleh iblis itu melalui mayat perempuan tua. Oke, sekarang masuk ke hari yang kedua. Iblis itu membuat tipuan agar Sanggita mengikutinya hingga ke hutan, dan di sana Sanggita bertemu dengan iblisnya. Tapi syukurlah si penyair datang dan menemukannya di dalam hutan dalam keadaan kerasukan. Dan kabar baiknya, ingatan si Sanggita sudah kembali. Keesokan harinya, Jaydev Varma mendatangi lelaki yang pernah memberitahunya, dan dia meminta bantuan kepada lelaki itu alias Bang Kimal. Setelah tiba di rumah Jaydev Varma, si Bang Kimal mengoleskan minyak ke tangan Sanggita hingga membangunkan iblis yang ada di dalam diri Sanggita. Bang Kimal berusaha membuktikan kepada orang-orang bahwa Sanggita kerasukan iblis jahat dengan membawanya di depan sinar matahari. Bang Kimal berusaha menyadarkan Sanggita dari iblis itu, ya karena iblisnya kesal, dia memuntahi Bang Kimal dan juga Jaydev Varma. Kemudian Sanggita dibuat pingsan hingga akhirnya ada tulisan di bagian perutnya Sanggita. Ia mencoba memberitahu sesuatu, dan pada saat itu Jaydev Varma mengetahui bahwa itu adalah kekasihnya dahulu, yaitu Smriti. Melihat hal itu, Karuna langsung menggantung diri karena perasaan bersalahnya, dan dia mengungkapkan segalanya yang pernah terjadi antara dia dan Amar di dalam surat-surat itu. स्मृति के बारे में जानने के लिए आप जिस जगह गए थे, Jaydev Varma dan Bang Kimal tua langsung mengambil sikap dan segera menyembuhkan Sanggita dengan membawanya ke tempat Amar meninggal dengan cara menutupi seluruh tubuh Smriti dengan kain putih yang ada tulisan mantranya. और जैसे ये होगा, अमर की आत्मा जरूरी है. Agar iblisnya tidak bangun, kain itu tidak boleh terlepas dari tubuh Smriti. Namun sayangnya pada saat itu kain itu terjatuh dan akhirnya iblis itu bangun. Jangan kapra! Iblis yang memasuki Sanggita langsung melompat bagaikan kera dan membunuh ketiga pria itu dengan cara memutuskan kabel listrik hingga tubuh mereka terbentuk. Dan sekarang yang masih hidup tinggal si Jaydev Varma, dan di sana terjadi penyiksaan terhadap si penyair oleh iblis jahat itu. Di akhir cerita, si iblis ingin melenyapkan Jaydev Varma. Ternyata Bang Kimal dan si penyair telah membuat taktik dengan menyimpan jasadnya di atas plafon dan menendang kayu besar yang dijadikan tiang. Kemudian Jaydev Varma menjatuhkan jasadnya hingga tertimpa di atas tubuh Smriti. Kemudian arwahnya masuk ke dalam jasad, namun setelah itu iblis ingin membunuh Smriti dengan cara melemparkannya ke dalam api. Namun Jaydev Varma melepaskan kapak itu dari tangannya dan dia berhasil menancapkan benda tajam itu ke tubuh iblis hingga akhirnya iblisnya jatuh ke dalam api. Dan di happy endingnya Jaydev Varma berhasil menyelamatkan Smriti.
By the way guys, hikmah yang paling dalam dari cerita film ini yaitu iri hati dan dengki itu tidak baik, apalagi sampai ingin merusak kebahagiaan seseorang karena sikap ketidakmampuannya kita. Dan yang kedua, jangan mudah percaya dengan omongan lelaki, nanti akan bernasib sama dengan si Karuna. Okay guys, maybe that's all for me. The last I say, thank you for watching. Bye bye.